Halo semuanya, saya Kalista Chan dari kelas 9B dan di video kali ini saya ingin menunjukkan cara menggunakan Microsoft Word di MacBook. Jadi Microsoft Word itu sebenarnya apa sih? Microsoft Word adalah salah satu aplikasi yang paling sering digunakan orang untuk mengetik, contohnya mengetik cerita, mengetik surat, mengetik berita, dan lain-lain. Intinya mengetik. Jadi kita akan langsung ke cara penggunaannya. Di sini kita dapat melihat beberapa tab seperti Home, Insert, Draw, Design, Layout, Preferences, Mailings, Review, View, dan Acrobat. Jadi kita akan langsung loncat ke cara menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word ini. Jadi yang pertama itu ada Paste. Contohnya, kita akan mengetikkan sesuatu. Nah, fungsi dari Paste itu adalah untuk menggandakan sebuah kalimat. Kita akan mengcopy di sini, kemudian paste seperti itu. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat beberapa hal seperti ini. Ini tuh berfungsi untuk mengganti jenis font. Seperti ini, kita akan men-select teks yang ini, kemudian melihat pilihan font. Contohnya font yang ini. Nah, kini fontnya sudah berbeda dari font lainnya. Sekarang contohnya kita ingin membuat sebuah tulisan menjadi tebal, kita dapat melihat opsi-opsi di sini. Ini tuh bold, italic, dan juga underline. Jika ingin kita tebalkan, kita akan memencet yang B, yaitu bold. Contohnya, kita ingin membengkokkan sebuah tulisan, kita memencet ini, I. Dan jika kita ingin memiliki sebuah garis bawah di tulisan kita akan memencet O, underline. Seperti itu. Nah, jika kita ingin mempunyai sebuah garis di tulisan kita atau strike through, kita akan memencet tombol yang ini. Seperti ini. Di sini kita dapat melihat tombol X2 subscript ataupun X2 superscript. Dan di sini kita dapat melihat angka. Angka ini gunanya untuk membesarkan ataupun mengecilkan sebuah tulisan. Contohnya ini 20. Tulisan ini menjadi besar. Selain cara itu, kita juga dapat melihat dan mengganti size font dengan tombol yang ada di sini. Kita akan select terlebih dahulu, kemudian memencet besar, kecil. Di sini kita dapat melihat beberapa opsi lainnya. Di sini tuh untuk memberi warna pada tulisan, memberi efek, dan lain-lain. Ini gunanya untuk highlight. Dan yang ini tuh untuk mengganti warna tulisan. Kita akan langsung mencobanya, highlightnya dan mengganti warnanya. Maaf. Kita akan men-select tulisan seperti biasa, kemudian menggantinya menjadi warna ini. Nah, untuk highlightnya kita akan menggunakan warna putih abu. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Berikutnya, di sini kita dapat melihat beberapa fitur lainnya. Ya, di sini ada align. Cara menggunakan align itu sebenarnya sangat simpel. Kita dapat memencet saja ini salah satu. Dan ya, contohnya kita akan menyelek semua tulisannya, kemudian memencet align. Nah, fungsi dari align sendiri ini seperti yang bisa dilihat, ini untuk meratakan tulisan. Yang ini tuh tengah, ini kiri, ini kanan, dan ini rata kanan kiri. Di sini kita dapat melihat fungsi bulat-bulat ataupun angka. Ya.
kita akan memberi angka ataupun bullet. Ini bullet, ini angka. Di sini juga kita dapat melihat spacing line dari tulisan kita. Jika kita turunkan ke 1,0, kita dapat melihat jarak antar kedua kalimat kita itu sudah berkurang. Mari kita coba ke semuanya. Ini spacing 1, 1,15, 1,5, dan masih banyak lagi. Berikutnya di sini kita dapat melihat fitur lainnya, yaitu seperti normal, no spacing, heading, heading 2, title, dan lain-lain. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengatur teks kita menjadi ke dalam format seperti ini. Contohnya, jika kita menyelek ini, lalu memencet title, maka tulisannya akan besar seperti yang ditunjukkan. Judul, title, heading 1, no spacing, dan normal. Di sini kita dapat melihat dua fungsi lainnya, ada request signatures dan create and share Adobe PDF. Fitur ini tuh gunanya untuk meminta tanda tangan dari orang lain. Kemudian di sini kita dapat melihat create and share Adobe PDF. Kita harus men-save file ini dulu, kemudian di-share, dan akhirnya kita bisa membuat file ini menjadi bentuk Adobe PDF. Berikutnya, pada tab Insert, kita dapat melihat ada cover page. Jika kita memencet salah satu dari ini, maka kita akan mendapatkan hasil kertas seperti yang dicontohkan. Ada blank page, yaitu untuk menambah page yang baru. Ada page break. Kemudian di sini ada tabel. Kita akan mencoba untuk menggunakan tabel. Contohnya saya ingin membuat tabel 2x2, maka ini. Nah, di tabel ini kita dapat menulis beberapa hal jika kita ingin membuat tabel. Di sini kita dapat melihat desain-desain tabel, shading, border styles, ketebalan border, dan lain-lain. Di sini juga kita dapat melihat pictures, yaitu gunanya untuk kita menambahkan gambar pada dokumen kita. Shapes, di mana ada banyak sekali bentuk, dan kita juga bisa menambahkan bentuk di dokumen kita. Icons, seperti yang dapat kita lihat, ada banyak sekali icon ataupun logo, dan juga 3D models. Kemudian di sini ada screenshot, chart, dan smart art. Untuk chart sendiri, chart itu sebenarnya lumayan berguna jika kita ingin membuat daftar-daftar lainnya yang bukan berbentuk tabel. Contohnya column, line, pie, hierarchy, statistical, XY, waterfall, combo, maps. Contohnya ini chart title, kita bisa menggantinya. Seperti tabel pada umumnya, intinya kita harus mengubah isinya sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya adalah get add-ins, my add-ins, Wikipedia. Di sini kita dapat mengunggah movie dari file kita ataupun dari browser, dan juga bisa mengunggah suara dari browser dan file. Ada link, bookmark, cross-reference, seperti ini. Kemudian ada plus comment. Contohnya, kita adalah seorang guru yang ingin memberi komen pada file murid kita. Nah, kita dapat menggunakan fitur ini, meninggalkan pesan seperti ini. Kalau header sama footer sendiri itu berfungsi untuk ini. Seperti yang kita dapat lihat, tulisan akan langsung berada paling atas. Dan hal yang sama juga berlaku untuk footer. Berikutnya ada text box. Text box sendiri berfungsi untuk menaruh ataupun menambahkan sebuah teks di tempat yang kita inginkan sendiri secara custom. Seperti ini, dan kita dapat pindahkan
Berikutnya ada word art, seperti fitur yang ada pada home yang ini. Text effects, kita juga di sini dapat menambahkan efek pada kata-kata ataupun kalimat kita. Di sini ada drop cap. Contohnya seperti ini, seperti di buku-buku biasanya. Kemudian ada equation dan advanced symbol. Di sini tuh buat matematika ataupun equation yang rumit. Dan juga advanced symbol seperti ini yang kita dapat lihat. Kemudian pada tab draw kita dapat menggambar. Seperti itu contohnya. Kemudian pada desain kita dapat mengganti ataupun merapikan word kita dengan desain-desain yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Contohnya ini. Nah, langsung rapi kan? Di sini ada colors ataupun seperti color palette istilahnya. Terus ada fonts seperti yang di home, kita juga dapat mengganti font di sini. Paragraph settingnya juga. Dan di sini ada watermark. Kita dapat menambahkan watermark agar dokumen kita tidak dicolong. Terus ada page color, kita dapat mengubah warna dari halaman kita. Kemudian ada juga page borders, di mana kita dapat menambahkan border ataupun outline pada page kita. Contohnya box. Kemudian pada layout, kita dapat melihat fitur-fitur lainnya lagi seperti margins, yaitu fungsinya untuk menentukan margin dari word kita. Contohnya kalau normal dia terlihat seperti ini, narrow dia terlihat seperti ini. Tulisan ini naik ke atas ujung kiri sedikit. Berikutnya orientation. Sekarang kita itu di orientasi yang portrait. Jika kita ingin bentuk kertasnya itu landscape, maka kita tinggal menekan landscape seperti ini. Kemudian ada size. Di sini kita dapat melihat ukuran-ukuran kertas. Contohnya kertas kita ada A6, maka kita memencet A6, jadi ketika di print hasilnya dapat sesuai dengan yang kita harapkan ataupun sesuai dengan yang kita buat di Microsoft Word. Di sini ada columns. Secara singkat, gunanya columns itu untuk memecah dua tulisan kita. Nih, 2, 3, kiri, kanan. Kemudian ada breaks, seperti page break intinya. Kemudian di sini ada line numbers, hyphenation, indent, itu buat mengatur tulisan kita ke kanan ataupun ke kiri. Contohnya, kita mengganti indentnya menjadi ke kiri 4. Maka dia akan ke sini. Contohnya juga kita mengganti ini 10. Ya, maka tulisan kita akan otomatis berubah-ubah. Kemudian di sini ada position, wrap text, bring forward, and backward. Namun fitur ini tidak bisa kita gunakan karena tidak adanya gambar pada dokumen ini. Jika kita menambahkan gambar, maka kita dapat menaruh position untuk mengatur posisi gambar tersebut. Contohnya di kiri, ataupun di kanan, di tengah, atau gimana. Dan sama halnya juga untuk wrap text dan bring forward, bring backward, itu gunanya untuk memaju ataupun mundurkan gambar tersebut. Kemudian ada selection pane, align, group, dan juga rotate. Berikutnya pada references. References sangatlah berguna untuk memberi kredit ataupun narasumber jika kita kurang paham cara membuat citasi secara manual. Ini adalah bentuk format citasi yang ada di dunia ini. Ada APA, Chicago, GB 7714, dan lain-lain. Namun kita akan menggunakan yang APA Style 6th Edition. Di sini kita dapat melihat author, jadi contohnya kita tuliskan saja nama saya. Di sini kita dapat mengisi nama webpage, website URL, year, month, dan day.
URL itu berarti kita harus mengcopy paste link dari web yang kita gunakan sebagai sumber kita. Year yaitu tahun ditulisnya konten tersebut. Month yaitu bulan dan juga tanggal. Dan secara otomatis Microsoft Word akan menghasilkan citasi dalam bentuk Apostille 6th edition. Berikutnya pada mailing, seperti namanya sendiri, itu berarti berfungsinya itu untuk mengirim mail ke orang. Di sini ada bentuk envelopes, labels, start mail merge, select recipients, dan di sini kita harus menghubungkan Microsoft Word dengan mail kita. Ini delivery address, return address, dan lain-lain. Berikutnya pada review, di sini itu gunanya itu lebih ke arah untuk memeriksa sebuah word ataupun word kita. Di sini ada spelling dan grammar. Tinggal kita pencet. Nih. Read aloud itu untuk dibacakan keluar. Translate ya untuk mengubah bahasanya, contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Jepang ke bahasa Korea, dan lain-lain. Di sini seperti yang tadi, gunanya untuk comment. Track changes itu untuk melihat apa-apa saja yang disunting di Word kita. Track, display for review dari track changes. Markup options, reviewing, accept, reject, previous change. Compare ini gunanya untuk melihat dua dokumen kemudian dibandingkan. Contohnya combine itu berarti disatukan, compare yang tadi dibandingkan. Kemudian protect dokumen ini gunanya agar orang lain yang melihat dokumen ini tidak dapat mengubah apapun. Di sini juga ada always open read only dan restrict permission. Dan yang terakhir ada hide ink. Berikutnya pada view, di sini mirip-mirip dengan review, namun di sini kita hanya melihat print layout, web layout, outline draft, immersive reader, switch modes, zoom to 100%, one page, multiple pages, page width, new window, arrange all, split, switch windows, macros. Contohnya immersive reader. Dia terlihat seperti ini. Sebenarnya fungsinya ini lumayan mirip sama yang review tadi, cuman bisa dibilang view ini tuh lebih kompleks lagi. Kemudian yang terakhir ada Acrobat, seperti fungsi save yang pada umum. Di sini kita dapat memencet langsung create PDF buat nih Acrobat create PDF. Contohnya saja kita sudah selesai dengan dokumen kita ataupun kerjaan kita dapat memencet ini yaitu save. Di sini save as. Di sini kita dapat melihat tempat untuk save-nya. Dan di sini adalah file format. Kita dapat melihat format-format file yang kita dapat save seperti doc, DOTX, DOT, RTF, TXT, HTM, ataupun ada juga PDF, dan masih banyak lagi. Namun kali ini saya akan menyimpannya dalam bentuk Word document atau docs. Dan save. Selesai.